Di pegunungan terpencil timur Laut India, sekelompok orang menyanyikan lagu pujian dalam bahasa Ibrani. Mereka menghormati Sabat, mengenakan pakaian tradisional, dan mengajarkan kisah Abraham, Ishak, dan Yakub kepada anak-anak mereka, bukan dari kitab suci, melainkan dari ingatan yang diwariskan turun-temurun. Nama mereka Bene Manase, artinya anak-anak Manase. Selama berabad-abad mereka hidup terpisah dari dunia Yahudi modern. Tapi yang membuat dunia terkejut dan mengguncang banyak penafsir Alkitab adalah pengakuan resmi dari pemerintah Israel. Mereka adalah keturunan suku Manase, salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Nubuat yang dulu dianggap simbolik, kini hidup dalam wujud nyata. Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Atau apakah Tuhan sedang mempercepat penggenapan nubuatan di zaman kita? Asal-usul mengapa mereka hilang. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kembali ke masa ratusan tahun sebelum Kristus, ketika kerajaan Israel masih berdiri megah. Setelah Raja Salomo wafat, kerajaan besar itu terpecah dua. Di selatan, kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Di utara, kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku lainnya, termasuk suku Manasye, anak sulung Yusuf. Tapi kerajaan utara tidak setia. Mereka membangun patung, menyembah Baal dan melupakan hukum Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan musuh datang sebagai alat penghakiman. Tahun 722 SM, Kekaisaran Asyur datang seperti badai. Mereka tidak hanya menaklukkan, tapi juga menyebarkan seluruh penduduk ke wilayah asing. Cara klasik Asyur untuk memadamkan pemberontakan dan memusnahkan identitas suatu bangsa. Sejak hari itu, 10 suku itu dikenal dengan satu nama yang menakutkan, 10 suku yang hilang. Sejarawan berkata mereka lenyap, teolog berkata mereka tak mungkin kembali, dan generasi demi generasi pun melupakan mereka. Tapi bagaimana jika mereka tidak pernah hilang? Bagaimana jika mereka hanya tersembunyi, menunggu waktu yang ditentukan Tuhan untuk pulang? Perjalanan panjang dari Samaria ke India. Setelah pembuangan oleh Asyur, suku-suku Israel Utara tersebar entah kemana. Tak ada catatan sejarah yang pasti kemana mereka pergi, hanya jejak-jejak samar di berbagai penjuru dunia. Tapi Bene Manase memiliki cerita sendiri. Dalam tradisi lisan mereka, ada tempat suci bernama Sinlung, sebuah gua batu di wilayah perbukitan Asia yang mereka yakini sebagai tempat persinggahan leluhur mereka dalam perjalanan panjang menuju timur. Perjalanan itu bukan sehari atau setahun, tapi berabad-abad. Dari Samaria, mereka diduga melintasi Persia, naik ke wilayah Tibet, turun ke Burma, dan akhirnya menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Manipur dan Mizoram, India Timur Laut. Tanpa peta, tanpa kitab, hanya warisan ingatan dan kerinduan yang tidak pernah padam untuk kembali ke tanah yang mereka sebut tanah perjanjian. Tradisi yang tidak bisa dijelaskan. Saat para peneliti dan rabi mengunjungi komunitas ini, mereka tertegun. Anak-anak menyanyikan lagu tentang Musa dan Laut Merah. Orang tua menceritakan kisah nenek moyang yang melintasi padang gurun. Mereka merayakan hari-hari suci yang tanpa mereka sadari sangat mirip dengan hukum dalam imamat. Yang lebih mengejutkan, mereka tidak belajar ini dari misionaris. Ini bukan hasil konversi agama modern. Ini adalah warisan, bukan pengetahuan baru, melainkan memori kuno. Kisah yang mengalir dari generasi ke generasi, terjaga dalam nyanyian, doa, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Bahkan, kata-kata Ibrani muncul dalam nyanyian mereka, meski mereka tak tahu arti persisnya. Mereka tidak sedang mengenal Israel, mereka sedang mengingat Israel. Pengakuan resmi, Bene Manase diakui Israel. Selama puluhan tahun, keberadaan Bene Manase dianggap sebagai keunikan etnis atau sekedar komunitas religius yang ingin menjadi Yahudi. Tapi semuanya berubah pada tahun 2005. Setelah melalui penyelidikan sejarah, wawancara budaya, dan pertimbangan halakhiq hukum Yahudi, Kepala Rabi Israel secara resmi mengakui Bene Manase sebagai bagian dari suku Manase yang hilang. Bagi mereka, ini bukan sekedar pengakuan administratif. Ini adalah penggenapan nubuat, kepulangan anak-anak Israel ke tanah leluhur, seperti yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka mulai melakukan proses aliyah, kembali ke tanah Israel, pulang dari pengasingan ribuan tahun lamanya. Tetapi pengakuan itu datang dengan harga mahal, proses imigrasi lambat dan rumit. Dan ancaman baru pun muncul. Tanda akhir zaman. Tahun 2023,
Kekerasan etnis meledak di timur laut India. Rumah-rumah dibakar, sinagog dihancurkan, guluman tawat kuno yang ditulis tangan dan diwariskan selama generasi hangus terbakar. Bagi Bene Manasseh, ini bukan sekedar konflik lokal. Ini terasa seperti pengulangan sejarah, penganiayaan, pengasingan, pelarian. Namun justru dalam tragedi ini muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah ini bagian dari rencana ilahi? Apakah kembalinya mereka hanyalah awal dari gelombang besar pengumpulan Israel dari seluruh dunia? Yehezkiel 36:24 berkata, "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu." Tapi perhatikan, nubuatan itu tak berhenti di situ. Tuhan bukan hanya ingin membawa mereka kembali secara fisik, Ia ingin mengubah hati mereka. "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu." Yehezkiel 36 ayat 26. Bukan hanya tubuh yang pulang, tapi juga jiwa yang dibentuk ulang. Bukan sekedar kembali ke tanah, tapi pulang ke pelukan kasih Tuhan. Ini bukan hanya perjalanan luar, ini kebangkitan batin. Manasya dan 144.000 yang dimeteraikan. Nama suku Manasye bukan hanya muncul dalam sejarah Israel, tapi juga dalam nubuatan akhir zaman. Dalam Wahyu pasal 7 ditulis bahwa 12.000 orang dari suku Manasye akan dimeteraikan oleh Allah. Mereka termasuk dalam kelompok istimewa 144.000 orang, masing-masing berasal dari 12 suku Israel. Tapi ada satu hal yang mengejutkan, suku Dan tidak disebut sama sekali. Mengapa? Sebagian penafsir percaya bahwa suku Dan dikenal sebagai pelopor penyembahan berhala di Israel. Lihat Hakim-Hakim 18. Bahkan ada spekulasi bahwa Antikristus mungkin akan muncul dari garis keturunan ini, meskipun hal itu masih dalam ranah tafsiran. Namun yang pasti, Manasye tetap ada dalam daftar. Suku yang dulu dikira hilang, ternyata bukan hanya bertahan, tapi punya peran dalam rencana besar Allah di akhir zaman. Apakah komunitas Bene Manasye bagian dari 12.000 yang dimeteraikan itu? Kita tidak tahu pasti. Tapi satu hal jelas, nubuatan yang dahulu tampak jauh dan simbolik, kini terdengar sangat nyata. Kebangkitan global bukan hanya di India. India bukan satu-satunya tempat di mana suku yang hilang mulai bangkit. Di Ethiopia, suku Beta Israel, Yahudi berkulit hitam, diangkut pulang lewat operasi udara dramatis. Di Spanyol dan Amerika Latin, keturunan Yahudi rahasia atau Crypto Jews mulai menemukan kembali warisan mereka setelah 500 tahun sembunyi. Di Nigeria, komunitas yang mengaku keturunan Israel mulai menunjukkan bukti genetik. Di Tiongkok, tradisi Yahudi tetap hidup diam-diam selama berabad-abad. Di Afghanistan, komunitas Yahudi terakhir diselamatkan dari ancaman pemusnahan. Peta dunia sedang bergerak. Dari dataran tinggi Ethiopia ke lembah-lembah di Asia, dari desa-desa di Afrika ke pegunungan di timur India, mereka semua sedang pulang. Dan ini bukanlah migrasi biasa, ini adalah pengumpulan, persis seperti yang Tuhan firmankan. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, serta akan mengumpulkan orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Yesaya 11 ayat 12. Ini bukan kebetulan, ini bukan agenda politik, ini adalah nubuat yang sedang digenapi. Kitab Wahyu mencatat bahwa sebelum murka Allah dijatuhkan ke bumi, ada sekelompok orang yang terlebih dahulu dimeteraikan, ditandai sebagai milik Tuhan, dilindungi di tengah kekacauan global. Jumlah mereka 144.000 jiwa. Alkitab menyebut mereka secara spesifik, 12.000 dari setiap suku Israel, termasuk Manasye. Meterai ini bukan tanda fisik seperti tato atau cap, melainkan tanda rohani, pengakuan ilahi bahwa mereka adalah milik Allah, utusannya di masa tergelap dunia. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Wahyu 14 ayat 1. Dalam masa sengsara besar, ketika bumi dilanda kegelapan rohani dan bencana akhir zaman, mereka berdiri teguh. Mereka adalah perwakilan Israel, dipanggil, disucikan, dan dilindungi. Apakah Bene Manasye akan menjadi bagian dari kelompok ini? Hanya Tuhan yang tahu.
Tapi kenyataan bahwa suku ini yang selama ribuan tahun dianggap hilang, kini muncul kembali adalah tanda yang tak bisa diabaikan. Jika Tuhan tidak melupakan satu suku pun dari Israel, jika Ia menjaga identitas mereka selama 2700 tahun, melintasi benua, zaman, dan penganiayaan, apakah Ia akan melupakan engkau? Jika janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub digenapi dengan tepat, bukankah janjinya kepadamu juga pasti akan digenapi? Doamu yang belum terjawab, air matamu yang tak terlihat manusia, imanmu yang diuji oleh waktu, semua tidak sia-sia. Tuhan yang mengumpulkan suku Manasye, Tuhan yang memulangkan anak-anaknya dari ujung bumi, adalah Tuhan yang sama yang mendengarkan doamu hari ini. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Jadi, saat kamu melihat nubuat demi nubuat mulai digenapi, ketahuilah, waktunya sudah dekat. Tuhan sedang memulihkan Israel. Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa. Dan Tuhan sedang membangunkan umatnya untuk bersiap menyambut kedatangan Raja. Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap?